Di jantung kawasan Ampel yang hari ini ramai dengan peziarah dan juga pedagang, tersimpan sebuah jejak sejarah yang jauh lebih tua daripada bangunan-bangunan yang berdiri di sekitarnya. Disinilah perjalanan dakwah salah satu tokoh kunci penyebaran agama Islam di Jawa berakar, yaitu Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah, yang mencerminkan garis keturunan yang melintasi banyak budaya. Ayahnya berasal dari kawasan Asia Tengah dan sementara ibunya memiliki latar Tiongkok. Perpaduan itu membuat Sunan Ampel tumbuh dengan wawasan kosmopolit, terbiasa bertemu dengan budaya baru, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai agama yang kuat. Makanya ini namanya Raden, nggak bayar namanya Raden Ahmad nama dinanya Bung. Bapak dari Turki. Perjalanan panjang keluarganya melalui Asia hingga akhirnya tiba di Nusantara, membentuk fondasi cara dakwahnya. Tidak dengan memaksa, tidak juga dengan menghapus budaya lokal, tapi menata ulang nilai-nilai yang ada agar lebih selaras dengan ajaran Islam. Ketika ia menginjakkan kaki di wilayah Majapahit pada awal abad ke-15, kondisi sosialnya memang tidak sedang baik-baik saja. Banyak praktik yang merusak kehidupan masyarakat dan otoritas moral waktu itu. Kehilangan peran pengarahnya. Di ruang kosong itulah Sunan Ampel hadir, bukan sebagai seorang pejabat dan bukan juga sebagai bangsawan, tapi sebagai seorang pendidik, yang mana ia mendirikan sebuah pusat pengajaran agama yang kemudian melahirkan generasi tokoh-tokoh besar seperti Raden Paku yang dikenal sebagai Sunan Giri dan Raden Fatah yang kelaknya memimpin berdirinya Kesultanan Demak. Dan dari sinilah pengaruh Sunan Ampel menyebar, bukan hanya melalui ceramah, tetapi melalui kaderisasi yang kuat. Masjid Ampel yang berdiri sekitar tahun 1421 menjadi simbol dari perjalanan itu. Bangunannya sederhana, tetapi syarat akan makna. Tiap bagian dibentuk untuk memberi ruang belajar, ibadah, dan interaksi masyarakat. Para murid, penduduk sekitar, hingga para musafir yang datang dari jauh berkumpul di tempat ini, menjadikan Ampel sebagai simpul pertemuan gagasan, budaya, dan nilai keislaman. Bukan hanya tempat sholat, tapi pusat hidup sosial yang menggerakkan perubahan masyarakat Surabaya kala itu. Kawasan Ampel pun tumbuh mengikuti perkembangan dakwahnya. Jalanan-jalanan kecil, rumah penduduk, dan pusat perdagangan pelan-pelan terbentuk mengitari masjid. Lingkungan itu berkembang menjadi komunitas yang religius, tapi tetap terbuka, jauh dari gambaran masyarakat yang tertutup. Sampai hari ini, suasana itu masih terasa. Percakapan para peziarah dan deretan bangunan tua yang mempertahankan karakter historisnya. Warisan terbesar Sunan Ampel sebenarnya bukan hanya masjid atau cerita tentang perjalanan hidupnya. Warisan itu ada pada cara ia membangun manusia, memperbaiki akhlak, menata ulang kebiasaan sosial, dan melahirkan generasi yang mampu memimpin perubahan ke depan. Pengaruhnya mengalir melalui murid-muridnya, melalui keluarga besarnya, hingga ke sistem penyebaran Islam di Jawa yang bertahan ratusan tahun. Dan ketika kita melangkah di kawasan Ampel hari ini, kita tidak hanya melihat sebuah situs bersejarah, kita sedang berjalan di ruang yang pernah menjadi pusat pembentukan nilai, tempat di mana dakwah dijalankan dengan kesabaran, kecerdasan budaya, dan strategi yang jauh lebih matang daripada sekedar ceramah. Ampel adalah jejak peradaban, dan Sunan Ampel adalah sosok yang membuatnya hidup. Nama Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria memiliki makna teologis yang penting. Dalam tradisi gereja Katolik, penamaan gereja selalu berkaitan dengan peristiwa iman. Nama ini didedikasikan untuk memperingati kelahiran Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus, yang dipandang sebagai teladan iman, ketaatan, dan pengabdian kepada Tuhan.
Di kawasan Kota Lama Surabaya, terdiri sebuah bangunan bersejarah yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan iman umat Katolik di kota ini. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai saksi perkembangan umat Katolik serta dinamika sejarah Surabaya sejak abad ke-19. Gereja ini telah mengalami 2 fase pembangunan. Bangunan pertama didirikan pada tahun 1822 dan berlokasi di kawasan Surabaya Kota Lama. Seiring dengan bertambahnya jumlah umat, gereja ini kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Bangunan kedua ini secara resmi diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1900. Pada masa itu, Surabaya masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Gereja berkembang di tengah kondisi sosial dan politik yang belum stabil, bersamaan dengan perjuangan masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan. Maria tak ternoda atau Santa Maria bebas bersuka, itu pasti ada spirit ya. Pada tahun 1945, gereja ini mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan di kawasan Kota Lama Surabaya dan Jembatan Merah. Kondisi pasca kemerdekaan yang masih terbatas membuat proses pembangunan kembali tidak dapat segera dilakukan. Gereja baru dapat dibangun kembali pada tahun 1950 dengan material bangunan yang sebagian besar didatangkan dari Belanda dan Eropa. Seiring berjalannya waktu, pengembangan gereja dilakukan secara bertahap. Sejak tahun 1960, beberapa penyesuaian dan perbaikan dilakukan tanpa menghilangkan ciri arsitektur aslinya. Upaya pelestarian ini kemudian mengantarkan Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1996 dan diperkuat secara resmi melalui penetapan pada tahun 1998. Secara bangunan, gereja ini telah berdiri lebih dari 120 tahun. Namun, keberadaan umat Katolik di tempat ini telah dimulai jauh lebih awal, yakni sejak tahun 1810. Dari sisi arsitektur, Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria mengusung gaya neogotik yang berkembang di Eropa. Ciri khas gaya ini tampak pada menara yang menjulang tinggi, langit-langit tinggi berbentuk lengkung, serta penggunaan pilar-pilar kokoh yang memberi kesan tegak dan sederhana. Bagian dalam gereja dilengkapi kaca patri di sepanjang sisi dinding. Selain berfungsi sebagai pencahayaan alami, kaca patri tersebut menampilkan simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran dan tradisi gereja Katolik. Hingga kini, Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria tetap aktif sebagai tempat peribadatan sekaligus terbuka bagi masyarakat yang ingin mengenal sejarahnya. Sebagai bangunan cagar budaya, gereja ini berdiri bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi iman, kebersamaan, dan nilai toleransi di tengah perkembangan kota Surabaya. Sejarah Pura Jagat Karana. Pura ini bermula pada tahun 1966. Pada masa itu, pemuda-pemudi asal Nusa Tenggara yang tergabung dalam Ngode Klathal memiliki tempat ibadah yang tetap. Mereka melakukan ibadah secara sederhana dengan memanfaatkan ruang yang tersedia.
Dari keterbatasan tersebut, mereka memiliki tekad tumbuh bersama untuk membangun sebuah tempat suci. Dengan didukung doa serta keyakinan, maka berdirilah pura sederhana yang terus berkembang hingga menjadi Pura Agung Jagadkarna seperti sekarang. Sebelum kita memasuki area pura, terlebih dahulu kita melakukan penyucian diri dengan menggunakan air suci. Proses ini berfungsi sebagai persiapan lahir dan batin sebelum beribadah. Bukan hanya sekedar membersihkan tubuh saja, tetapi juga menatap pikiran dan niat sebuah pengingat bahwa kesucian berasalkan dari kesadaran diri sendiri. Selain itu, di area pura juga terlihat pohon dan patung yang dibalut dengan kain. Menurut penjelasan dari pangku setempat, elemen ini sering disalahpahami sebagai objek sembahan. Namun, penjelasan dari Mangku ialah kain tersebut menjadi simbol penghormatan dan pengingat bahwa seluruh ciptaan baik manusia maupun alam memiliki kedudukan yang setara sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Karena sekecil apapun langkah agama Hindu selalu orientasi kerangka agama, filosofis, pilain dan sopos itu bahasa Yunani ya, artinya mencintai kebijaksanaan, etika dan estetika, dan sarana pendukung. Nah ini yang harus gini. Pura Agung Jagadkarna berdiri di tengah kota Surabaya. Pura Agung Jagadkarna menawarkan ketenangan di antara ritme kota yang tak pernah berhenti. Pura ini memisahkan diri dari lingkungan sekitar, namun tetap tumbuh dan hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam di sekitarnya. Bagi umat Hindu, Pura Agung Jagadkarna bukan sekedar bangunan suci, namun Pura Jagadkarna merupakan ruang ibadah, merenung, dan menjaga keseimbangan hidup di tengah aktivitas sehari-hari. Beberapa ornamen di pura, seperti simbol boma, juga kerap disalahartikan. Wujudnya yang tampak tegas dan kuat melambangkan alam semesta dan tantangan kehidupan. Pesannya sederhana, yakni hidup di dunia penuh ujian dan manusia diajak untuk selalu waspada, sadar, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Di tengah lingkungan dengan latar belakang yang beragam, Pura Agung Jagadkarna hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat sekitar. Kehadirannya bukan sebagai pembatas, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang saling menghormati. Pada akhirnya, Pura Agung Jagadkarna mengingatkan bahwa kehidupan beragama tidak terpisah dari kehidupan bermasyarakat. Dalam ketenangannya, pura ini mengajarkan tentang kesadaran, keseimbangan, dan toleransi, serta nilai-nilai yang tumbuh dari praktik sehari-hari, bukan dari perbedaan yang dipertentangkan. Aktivitas ibadah di pura mengikuti tradisi Hindu, salah satunya yakni Trisandhya yang dilakukan 3 kali sehari. Pada waktu tertentu, bunyi kulkul atau kentongan dibunyikan sebagai penanda. Suara ini juga menjadi pengingat akan keteraturan, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan. Di dalam kawasan pura juga terdapat kotak punia. Kota ini menjadi sarana umat untuk memberikan sumbangan secara sukarela dan tulus, sebagai bentuk kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Di kawasan pecinan Surabaya, berdiri sebuah kelenteng tua yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kota ini. Kelenteng Hong Tea Hian bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga penanda awal hadirnya komunitas Tionghoa di Surabaya, serta peran mereka dalam sejarah pelabuhan di pesisir utara Jawa. Kelenteng Hong Tea Hian diyakini telah berdiri sejak akhir abad ke-13, menjadikannya salah satu kelenteng tertua di Surabaya. Keberadaannya tidak terlepas dari posisi Surabaya sebagai pelabuhan penting yang sejak dahulu menjadi tujuan para pedagang dan pendatang dari berbagai wilayah di Asia. Dalam cerita tutur yang berkembang di masyarakat, kelenteng ini dikaitkan dengan kedatangan pasukan Tartar, yakni sebutan lokal untuk pasukan Mongol pada masa awal pemerintahan Kublai Khan sekitar awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Meski kisah ini lebih bersifat legenda dan belum sepenuhnya didukung bukti tertulis, Hong Tea Hian tetap diakui sebagai pusat ibadah awal bagi komunitas Tionghoa yang menetap di Surabaya. Bagi para pendatang yang baru menginjakkan kaki di tanah seberang, kelenteng ini menjadi tempat pertama untuk memanjatkan doa tentang keselamatan, keberlangsungan hidup, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Nama Hong Tea Hian secara harfiah sering dimaknai sebagai Istana Awan Merah. Nama ini mencerminkan pandangan spiritual tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi.
Kelenteng ini dipersembahkan kepada Makjotnya Shangshemu yang lebih dikenal sebagai Dewi Laut, pelindung para pelaut dan juga pedagang. Pemilihan sosok ini mencerminkan kehidupan masyarakat Surabaya pada masa itu yang sangat bergantung pada laut, pelayaran, dan perdagangan antar pulau. Hingga kini, Hongdaehyang menjadi tempat ibadah bagi penganut Tridharma, yaitu ajaran Buddha, Tao, dan Konghucu yang hidup berdampingan dalam satu ruang spiritual. Kelenteng Hongdaehyang mempertahankan bentuk arsitektur tradisional Tionghoa yang khas. Warna merah mendominasi bangunan, melambangkan perlindungan dan harapan baik. Ornamen naga terlihat pada atap dan gerbang, berfungsi sebagai simbol penjaga sekaligus lambang kekuatan. Kompleks kelenteng terdiri dari dua bangunan utama yang dihubungkan oleh sebuah jembatan kecil. Di dalamnya terdapat beberapa altar pemujaan, termasuk altar Dewi Laut, Makjotnya Shangshemu, dan juga Dewi Welas Asih, Kuan Yin. Seluruh elemen bangunan masih dirawat dengan mempertahankan bentuk aslinya, menjadikan kelenteng ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga warisan budaya yang hidup. Berada di kawasan Jalan Dukuh, Pecinan, Surabaya, Kelenteng Hongdaehyang tumbuh berdampingan dengan kehidupan warga sejak ratusan tahun lalu. Lingkungan di sekitarnya masih diwarnai aktivitas perdagangan kecil, rumah-rumah lama, dan interaksi sosial yang erat. Kelenteng ini tidak hanya menjadi tempat ibadah dari umat Tridharma, tetapi juga ruang bersama bagi masyarakat sekitar dari berbagai latar belakang. Setiap hari, umat datang membawa dupa dan doa-doa pribadi. Pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh, kawasan ini berubah menjadi ruang perayaan bersama, dipenuhi lampion, doa, dan kesenian tradisional seperti wayang potehi. Hingga hari ini, Kelenteng Hongdaehyang tetap hidup dan berfungsi sebagaimana sejak awal berdirinya. Di tengah perubahan zaman, kelenteng ini mengingatkan bahwa sejarah bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan bagian dari kehidupan yang terus dijaga. Hongdaehyang berdiri sebagai simbol ketahanan budaya dan nilai toleransi yang tumbuh secara alami di tengah masyarakat.